Salam Baraya Handayani. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas salah satu materi yang ada di kelas 11 matematika wajib, yaitu tentang program linier. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang materi program linier. Materi ini ada di matematika wajib kelas 11. Kompetensi dasar: merancang dan mengajukan masalah nyata berupa masalah program linier dan menerapkan berbagai konsep dan aturan menyelesaikan sistem pertidaksamaan linier dan menentukan nilai optimum dengan menggunakan fungsi selidik yang ditetapkan. Pengalaman belajarnya yaitu melatih berpikir kritis dan kreatif. Model matematika: dengan segala keterbatasan yang ada, seperti lamanya mesin bekerja, jenis produk yang diperoleh, tenaga sumber daya manusia yang terbatas, serta ruang yang terbatas, bagaimana caranya seseorang pengusaha memperoleh keuntungan yang optimal? Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari di sini ada berbagai model matematika yang berkaitan dengan program linier. Contoh lihat pada gambar 1, yaitu di mana di sini ada sebuah perusahaan yang di dalamnya terdapat beberapa atau banyak karyawan yang menghasilkan pakaian. Jadi si perusahaan tersebut itu ingin mendapatkan keuntungan yang paling maksimal. Dan gambar yang satunya lagi yaitu di mana di sana adalah sebuah minimarket yang terdapat beberapa produk untuk dijual. Nah, contoh lain yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dalam program linier, kita bisa lihat di sini ada luas suatu daerah parkir. Nah, di sini misalkan gini, contohnya luas suatu daerah parkir adalah 5.000 meter persegi. Luas rata-rata tempat parkir untuk sebuah mobil adalah 10 meter persegi. Dan untuk sebuah motor atau kereta roda 2 adalah 5 meter persegi. Daerah parkir itu tidak dapat menampung kendaraan lebih dari 400 buah. Biaya parkir untuk sebuah mobil adalah 3.000 dan untuk sebuah motor adalah Rp1.000. Pendapatan maksimum yang mungkin untuk sekali parkir adalah, nah di sini kita akan menerangkan bahwa luas dengan 5.000 meter, suatu pengelola parkir akan memperoleh keuntungan yang maksimal. Nah, dengan program linier kita bisa cari berapa sih keuntungan yang paling maksimal dalam parkiran tersebut. Dalam dunia usaha, seorang pengusaha pada umumnya ingin mencapai laba sebanyak-banyaknya. Untuk itu, pengusaha tersebut perlu membuat perencanaan untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, seperti bahan baku, transportasi, sumber daya manusia, dan lain-lain. Upaya optimalisasi ini dapat dimodelkan dengan menggunakan program. Model matematika adalah mengubah permasalahan sehari-hari dalam kalimat matematika. Model matematika dalam suatu rumusan matematika dapat berbentuk persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi yang didapat dari penafsiran dalam penerjemahan suatu masalah program linier ke dalam bahasa matematika. Langkah-langkah untuk menyusun model matematika: 1. Lakukan pemisalan. Yang kedua, buat tabel. Tuliskan semua informasi yang ada dalam tabel. Dan yang ketiga, susun kalimat matematikanya. Contoh. Di sini ada sebuah contoh, yaitu misalkan untuk membuat sebuah roti A diperlukan tepung 200 gram dan mentega 25 gram. Untuk membuat sebuah roti B diperlukan tepung 100 gram dan mentega 50 gram. Kita ingin membuat roti sebanyak mungkin, sedangkan bahan yang tersedia tepung adalah 4 kg dan mentega 1,2 kg. Nah, tulislah model matematika untuk persoalan tersebut. Nah, di sini
kita akan membuat dua jenis roti, yaitu roti A dan roti B, dengan bahan baku yang tersedia adalah 4 kg tepung dan 1,2 kg mentega. Nah, untuk menjawab permasalahan yang tadi, kita buat pemisalan. Di sini kalau kita misalkan roti jenis A yaitu adalah sebagai variabel X dan roti jenis B adalah variabelnya Y. Dan langkah yang kedua yaitu membuat tabel, di mana di dalamnya terdapat data-data yang terkandung dalam permasalahan tersebut. Misalkan roti A, roti B, terus tepung roti A adalah 200 gram, menteganya 25 gram. Roti B yang dibutuhkannya adalah tepungnya 100 gram dan menteganya adalah 5 kg. Nah, tepung yang tersedia adalah 4 kg atau 4000 gram. Maka terdapat hubungan sebagai berikut. Kita lihat di sini. Kalau kita lihat di tepung yaitu 200 gram dan menteganya adalah 20 gram. Jadi 200X ditambah 100Y kurang dari 4000. Artinya 200 roti A ditambah dengan 100 roti Y itu akan kurang dari sama dengan 4000 gram. Maka 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 40. Untuk mentega yang tersedia adalah 1,2 kg. Kalau kita konversi ke dalam gram yaitu sebanyak 1200 gram. Maka terdapat hubungan antara 25X ditambah 50Y kurang dari sama dengan 1200, atau X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 48. Banyak roti A dan B tidak negatif, maka X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Jadi model matematika untuk persoalan tersebut adalah 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 40, X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 48, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0, di mana X, Y adalah anggota bilangan real. Contoh 2. Tanah seluas 10.000 meter persegi akan dibangun rumah tipe A dan tipe B. Untuk rumah tipe A diperlukan 100 meter persegi dan tipe B diperlukan 75 meter persegi. Jumlah rumah yang dibangun paling banyak adalah 125 unit. Keuntungan rumah tipe A adalah 6 juta per unit dan tipe B adalah 4 juta rupiah per unit. Berapakah keuntungan maksimum yang dapat kita peroleh dari penjualan rumah tersebut? Nah, untuk menjawab persoalan yang tadi, langkah awalnya kita harus merumuskan persoalan ke dalam model matematika, sama halnya dengan contoh yang pertama tadi. Kita misalkan banyak rumah tipe A adalah X unit dan banyak rumah tipe B adalah Y unit. Kita sajikan dalam sebuah tabel sebagai berikut. Jenis rumah tipe A, tipe B, dan persediaan. Banyak rumah dalam X dan Y adalah 125 unit. Luas tanah 175 adalah 10.000 meter persegi. Keuntungan tiap untuk rumah tipe A adalah 6 juta dan tipe B adalah 4 juta rupiah. Kita bentuk model matematikanya dari data di atas, maka akan diperoleh X ditambah Y kurang dari sama dengan 125 unit, 100X ditambah 75Y kurang dari sama dengan 10.000. X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari sama dengan 0. Dan fungsi kendala atau fungsi tujuan, di mana tujuannya untuk F pada X, Y itu sama dengan 6 juta rupiah X ditambah 4 juta rupiah Y. Maka
X ditambah Y kurang dari sama dengan 125, 100X ditambah 75Y kurang dari 10.000, dan X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya silakan kalian lakukan latihan membuat model matematika atau merancang sebuah model matematika pada soal berikut. Luas daerah parkir sebuah tempat wisata adalah 540 meter persegi. Luas rata-rata untuk sebuah mobil itu 6 meter persegi dan sebuah bus adalah 24 meter persegi. Daerah parkir tersebut tidak dapat memuat lebih dari 60 kendaraan. Peraturan biaya parkir di tempat wisata tersebut adalah untuk mobil adalah sebesar Rp2.000 dan untuk bus adalah Rp6.000. Nah, kalian coba rancanglah model matematika untuk persoalan ini. Demikian untuk video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe pada video pembelajaran. Terima kasih, sampai jumpa.